Oke, terus yang kedua adalah saya akan mute all semuanya. Oke, terima kasih. Uh, Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan malam ini pada acara bincang mata ya, bincang mata dengan antara teman-teman redaksi mata dengan teman-teman dari Pewarta Foto Indonesia Surabaya ya. Malam ini kita akan bercerita tentang Mahameru atau Gunung Semeru karena pada tanggal 4 Desember tahun kemarin terjadi erupsi yang cukup besar dan cukup membuat masyarakat di sekitarnya terdampak dan cukup parah ya. Tapi sebelum masuk itu seperti biasa izinkan saya untuk memperkenalkan majalah kami dulu, majalah Mata. Izin untuk share screen. Oke, jadi majalah Mata terbit dalam versi digital dan versi cetak, walaupun versi cetaknya belum sebanyak yang versi digital ya. Jadi teman-teman kalau belum pernah membaca majalah Mata, jadi teman-teman bisa masuk di websitenya fotografer.com ya, fotografer.com. Cukup mudah untuk diingat, fotografer.com. Terus di situ ada tab majalah, bisa diklik. Di sini kita sudah mempunyai 13 edisi. 13 edisi yang terakhir kemarin adalah Mata Biru, dan kita memiliki 15 rubrik ya, 15 rubrik di dalam setiap majalahnya. Yang terakhir kemarin kita membuat tambahan satu lagi rubrik tentang perjalanan. Saya akan share sedikit. Ini yang edisi ke-8, di mana edisi 8 ini kita bercerita juga tentang, internet saya nggak parah ya, karena ini pakai wifi di rumah. Oke, masih loading. Jadi kita mempunyai 15 rubrik. Ini edisi ke-8 adalah edisi yang tentang kemerdekaan Indonesia ya. Jadi di sini kita banyak cerita tentang sejarah dari Pak Karno sampai kita bisa foto istana ya. Dimana sini juga peran dari pewarta foto juga sangat. Saya akan loncat-loncat saja biar tidak terlalu lama. Terus di sosoknya itu kita menampilkan Bang Julian Siombing yang juga mungkin teman-teman pewarta foto juga cukup kenal ya. Kenal. Terus di rubrik profesinya kita ada teman pewarta juga, Abdul Rizky dan Budi Anung. Ya, ini banyak bercerita tentang kegiatan istana ya. Karena tematiknya pada yang edisi 8 ini adalah tentang kemerdekaan dan istana. Ini tentang buku-buku internet saya ke lemot ini. Tentang bukunya adalah tentang bukunya Pak Habibie yang berjudul tentang kesetiaan pada angkasa ya, atau Rhapsody Light Speed Time and Space. Terus yang di rubrik jelajah Nusantara kita bercerita tentang Bromo, di mana Bromo ini juga dekat sekali dengan Gunung Semeru ya. Jadi mungkin dua gunung ini sumber magmanya sama ya dulunya ya. Ini Semerunya di sini.
Kita juga punya rubrik foto cerita. Oh maaf, internet saya agak lemot ini. Nah, jadi di kita juga membahas tentang etika dan legalitas yang dimana tercakup mengenai eksklusif fotografer dan sampai perlindungan hukum ya. Jadi teman-teman kalau pernah merasa fotonya diambil orang tanpa izin, bisa dari sini ada hak ekonomi dan hak moral. Terus bagaimana cara menulis perjanjian tertulis. Terus bagaimana jika terjadi sengketa, penyelesaian sengketa. Ini kita bahas juga di majalah kami. Ya. Kayaknya ini cukup remote ini ya. Oke deh teman-teman, karena ini agak lemot, saya kembalikan lagi langsung ke moderator aja biar acaranya nggak terlalu lama, terlalu panjang. Saya memperkenalkan dikit aja, tapi ini internet saya agak nggak baik. Mas Mamu, jadi teman-teman kita di majalah Mata kita ada program baru namanya selain kemarin ada program dosen tamu, kita sekarang membuat program namanya Mata Akademi, di mana di program Mata Akademi itu kita adalah sebuah program yang membuat pelatihan untuk fotografer untuk menulis, dan nanti mungkin tidak akan berhenti sampai di pelatihan menulis saja, bisa nanti juga berkembang ke pelatihan tentang fotografer atau hal-hal yang berhubungan dengan fotografi. Di Mata Akademi ini nanti yang mengelola adalah Bang Arbain sama Mbak Marisa Tunjung Sari, dan mungkin nanti juga Mas Mamu bisa membantu untuk menjadi guru mentornya di Mata Akademi ini. Insya Allah. Ya, oke, mungkin dari saya itu aja. Internet saya agak lemot, mungkin semoga mudah-mudahan enggak down ya. Oke, terima kasih dari saya itu saja, dan semoga dari Mata untuk menjalin komunikasi dengan beberapa teman atau beberapa komunitas di seluruh Indonesia ini bisa terjalin dengan baik. Salah satunya adalah dengan teman-teman pewarta foto Indonesia Surabaya. Mudah-mudahan kerjasama ini bukan cuma nanti akhirnya di online saja, tapi mungkin kita bisa kerjasama secara offline ya. Dan kebetulan juga saya infokan di redaksi Mata ada Bang Reno Esmir sebagai redaktur juga, dan kemarin waktu saya tawarin untuk jadi narsum, beliau agak keberatan mungkin karena ada acara atau apa ya. Oke, terima kasih, itu aja dari saya Mas Mamu. Waktu dan acara saya serahkan ke Mas Mamu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Andi. Selamat malam, selamat datang teman-teman semua di seluruh wilayah tanah air. Terima kasih untuk narasumber kita malam ini di acara Mata, teman-teman dari PFI Surabaya yang hari ini punya hajat besar, pameran foto Mahameru. Ya. Sudah hadir teman kita, fotografer Surabaya, yaitu Dipta Wahyu dari Jawa Pos, dan Mas Priyanto, ya, Priyanto Puji dari Surabaya juga. Nah, nanti sebelum kita, saya akan membagi bola ke dua teman ini. Nanti Cak Arbain akan kasih sharing singkat gitu ya tentang pengalamannya menjelajah atau mau terjemaru. Nah, kesempatan pertama mungkin akan kita sampaikan buat teman-teman di PFI untuk ngasih latar belakang tentang pameran dan segala macam. Seperti kita tahu,
kita Indonesia berada di cincin api ya. Dia jadi berada di deretan negara-negara yang memiliki jalur gunung berapi. Dari sekitar 1.500 gunung berapi dunia itu 120-an lebih itu ada di kita di Indonesia. Jadi bisa dibayangin betapa kita rentan akan erupsi dan sehari-hari. Dan bentuk kontribusi teman-teman jurnalis tentu saja di sisi pendokumentasian yang akan berguna kelak di masa depan untuk pendidikan, pengetahuan, dan sebagainya. Oke, langsung aja ke teman-teman PFI Surabaya. Mungkin ke Mas Dipta dulu atau Mas Suryanto Puji. Dipta. Mas Dipta dulu aja, Mas. Oke, silakan Dipta. Waktu dan tempat kami persilakan. Mas Dipta, sebentar. Oke, ya. Belum keluar. Enggak, Mas. Di mute dulu. Sudah saya jadikan co-host. Oke. Iya, silakan. Halo. Halo. Dengar ya, Mas? Halo. Udah, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman fotografi Indonesia semuanya. Dan salam hormat saya kepada Bang Arbain. Selamat malam, Bang Arbain. Kita dulu sering ketemu liputan, kalau liputan sama Bang Arbain, papasan gitu, saya fotoin terus saya mention ke Twitter gitu. Loh, kamu di mana kok nggak nyapa dan sebagainya. Saya pemuja rahasia aja lah, Mas. Oke. Terima kasih atas kesempatannya dari Majalah Mata, Mas Andi. Terima kasih banget untuk kesempatannya kita dari teman-teman PFI Surabaya. Hari ini kebetulan mempunyai acara perdana kita, pameran fotografi. Pameran fotografi PFI Surabaya ini terbilang perdana karena memang kita vakum kurang lebih 5-6 tahun yang lalu kita sudah terakhir pameran. Jadi kita mungkin melewatkan beberapa momentum-momentum kegiatan yang bisa dipamerkan, tapi kita belum ada kesempatan dan waktunya saat itu. Terus kemudian akhirnya kita dengan waktu PFI Surabaya ada kepengurusan yang baru, kita mulai berpikir bagaimana kalau misalnya kita melakukan kegiatan pameran lagi. Oke, momentum itu akhirnya terdapat ketika kami dari Surabaya, beberapa teman-teman dari pewarta foto di Surabaya ditugaskan di Semeru waktu itu pada tanggal 4. Sangat mendadak sekali sih waktu itu. Jadi kita teman-teman berangkatnya juga mendadak, liputannya juga mendadak karena memang peristiwanya besar sekali. Jadi perusahaan kita, media masing-masing memprioritaskan untuk berangkat. Terus kemudian pameran ini juga terbentuk karena kita waktu itu iseng aja setelah kita pulang dari Semeru, terus kita ngobrol, kita sharing di warung kopi gitu, apa ya yang kira-kira bisa membuat kita berkegiatan lagi gitu. Bagaimana kalau kita tampilkan pameran foto yang tentang Semeru kemarin, erupsi. Wah, kayaknya kok terlalu ekstrim ya, atau terlalu mungkin gambar-gambarnya terlalu serem. Apa yang sekiranya membuat Semeru itu selalu indah dikenang oleh semua warga Jawa Timur atau seluruh warga Indonesia, meskipun peristiwa alamnya kemarin yang erupsi itu membuat kita sangat was-was sekali. Dan untuk warga di sana juga itu merupakan letusan erupsi yang dahsyat seperti itu. Terus akhirnya kita bikin konsep sama beberapa senior PFI Surabaya, gimana kalau kita bikin event pameran menunjukkan foto-foto aktivitas Semeru dari masa ke masa. Wah, kayaknya menarik sekali itu. Jadi mungkin ada dari sisi landscape-nya, dari sisi keindahan yang ditampilkan dari Semeru, hingga terakhir kemarin Semeru mengalami erupsi. Akhirnya
persiapan kita emang tidak lama, persiapan kita cuma 1 bulan menyiapkan ini semua, karena kita alhamdulillah dibantu oleh teman-teman yang sangat kooperatif untuk bisa mewujudkan pameran ini berjalan dengan baik. Dari beberapa pihak-pihak sponsorship dan sebagainya merupakan teman-teman lama, semacam kita membangunkan mereka kembali untuk berpartisipasi. Terus akhirnya mereka oke, dan alhamdulillah hari ini sudah terlaksana. Tadi dibuka oleh Ibu Gubernur Jawa Timur, kemudian dihadiri oleh Bupati Lumajang selaku tempat di mana erupsi Gunung Semeru itu waktu itu berlangsung di beberapa daerah sekitarnya. Terus kemudian alhamdulillah ini acara berjalan hingga nanti tanggal 26 hari Sabtu. Selain itu pula kita juga membuka open donasi bagi pengunjung atau teman-teman yang ingin berdonasi untuk Semeru, bisa disalurkan ke kami. Nanti kita akan serahkan semuanya ke Pemkab pemerintah Kabupaten Lumajang. Jadi memang kita nggak hanya pameran aja, tapi kita juga membuka open donasi karena PFI sendiri di beberapa daerah sudah memulai membuka open donasi. Kita ini sebenarnya tergolong agak sedikit telat, tapi kita ingin membuat sesuatu donasi yang bisa kita lihatkan visualnya yang terjadi di Semeru waktu itu dan keindahan-keindahan lain di Gunung Semeru yang mungkin banyak orang belum tahu atau pengunjung belum lihat bagaimana gitu. Terus selain itu juga acara ini ya bertujuan untuk mengumpulkan kembali teman-teman fotografi Surabaya, untuk bersilaturahmi kembali, yang mungkin selama ini teman-teman sibuk bekerja dengan pameran ini, mereka alhamdulillah bisa berkumpul kembali. Mungkin gambarnya seperti itu, Mas Andi. Thank you. Ya, thank you Dipta. Langsung aja bola umpan ke Suryanto dari PFI Surabaya juga. Ada yang mau ditambahkan, Mas, tentang mungkin konsepnya segala macam, bagaimana kuratoria, bagaimana peran dari masing-masing teman PFI. Saya sudah lihat beberapa portfolionya. Itu juga teman-teman mungkin yang belum tahu, hari ini teman-teman Surabaya, PFI Surabaya sedang pameran di Royal Plaza gitu ya, di Surabaya. Kalau yang di Surabaya bisa mampir ke situ. Nah, mungkin Mas Suryanto bisa kasih info kepada teman-teman di sini bagaimana proses fotonya, kuratorial, segala macam hal yang teknis yang mungkin layak diketahui oleh teman-teman di Surabaya dan semuanya di tanah air. Terima kasih. Silakan, Mas. Selamat malam, Mas Mamu, Om Marbain. Tes. Masuk ya, Mas, suaranya? Ya, jadi masuk, untuk jadi kalau untuk karya sih sebenarnya jadi tiap-tiap kita sampaikan ke teman-teman semuanya, maksudnya anggota PFI Surabaya ya. Jadi kita sampaikan bahwa barangkali ada siapa kawan-kawan yang memiliki foto bertemakan tentang Semeru atau Mahameru. Nah, dari situ per orang itu dibatasi berapa karya? 5 karya kalau nggak salah toh, atau tidak terbatas? Apa lagi? 5 karya. 5 karya per orang dikirimkan untuk dikurasi dan dipamerkan. Dari sekitar 200-an foto itu jadi pengumpulan foto itu sampai 200 foto dikurasi sampai jadi 50 foto, Mas. Itu sih. Kalau untuk pemilihan fotonya memang hampir sama dengan kayak seperti yang disampaikan Mas Dipta ya. Jadi kita memang tidak membatasi foto pada saat bencana kemarin, tapi juga foto-foto Semeru yang dari tahun lama, Mas. Misalkan tentang Gunung Semerunya atau kehidupan masyarakat yang ada di sekitarnya. Gitu, Mas. Sudah? Mas Suryanto? Aman, sudah? Oke. Sudah. Ya,
Thank you Mas Suryanto. Sebelum nanti mungkin ada yang mau di-share, Dipta ya. Ada yang mau di-share nggak malam ini? Mas Dipta kayaknya. Kalau ada, mungkin bisa sekarang sebelum nanti setelah share screen Mas Dipta, portfolio teman-teman, nanti akan langsung ke Bang Arbain untuk ngomong experience-nya. Jadi tunggu setelah Dipta mau kasih share screen mungkin ya tentang foto-foto yang ditampilkan. Silakan Dipta. Oke, saya mungkin akan share screen tentang booklet dari foto-foto yang akan ditampilkan di pameran ya, Mas. Saya izin share screen ya, Mas. Ya, Mas. Halo, terlihat ya, Mas? Oke, aman. Aman ya, Mas? Ya. Jadi ini ada 50 karya foto dari 22 fotografer di Surabaya yang tergabung dalam pewarta foto Indonesia di Surabaya. Jadi ini tampilan booklet yang sebenarnya kita share untuk beberapa kolega untuk berdonasi juga. Jadi ini adalah gambaran foto-foto yang dipamerkan. Ini kebetulan yang pertama ini foto saya. Ini foto saya waktu pertama kali saya datang di lokasi kejadian. Waktu itu sekitar pukul 12 malam. Jadi saya itu kan mendapatkan penugasan dari kantor itu mendadak sekali dan belum ada persiapan sama sekali. Jadi waktu itu saya sedang motret fashion show, fashion show-nya belum jalan. Saya dikontak oleh redaktur saya, langsung berangkat ke Lumajang. Memang saya tidak mendapatkan foto Lumajang, foto erupsi yang seperti yang viral-viral di sosmed. Kita hanya mendapatkan ya proses aftermath-nya, jadi setelah erupsi itu muncul. Jadi ini foto di salah satu kampung namanya Kampung Renteng. Ya, ini truk penambang pasir, karena di daerah Lumajang yang saya datang itu mereka mata pencahariannya sehari-hari adalah sebagai seorang penambang pasir yang mana Lumajang itu memang memiliki salah satu kualitas pasir yang baik. Jadi di Lumajang ini sendiri memang terkenal pasirnya, dan dampak yang ditimbulkan oleh abu vulkanik yang keluar itu saat erupsi itu menenggelamkan salah satu desa. Dan ini salah satu truk yang waktu itu menurut warga ceritanya dia akan baris untuk keluar di daerah aman. Jadi mereka ini berbaris. Ini yang masih utuh separuh terlihat. Jadi yang lainnya sudah tenggelam. Nah, ini saya waktu itu diajak oleh warga untuk melihat situasi di sana. Terus warga-warga ini mencoba-coba mengutak-atik, melihat ada korban atau tidak, melihat mesinnya jalan atau tidak. Jadi akhirnya saya ikuti, saya dapatkan gambar foto ini. Kemudian ada karya saya lagi. Ini waktu hari ke-5 ada banjir susulan di desa Kamar Kajang. Dia erupsi, jadi tanggul yang di gunung itu jebol dan akhirnya jajaran lahar dinginnya itu mengikuti arah jalur sisa yang kemarin erupsi pertama. Terus kemudian dia membelok ke arah rumah warga sehingga dia merendam membuat
menenggelamkan beberapa rumah di daerah Kamar Kajang. Ini saya waktu datang ke sini belum ada seperti ini, belum ada lumpur dan banjir seperti ini. Jadi tiba-tiba hari berikutnya ada banjir susulan, terjadilah peristiwa seperti ini. Terus kemudian, ini bagian dari desa Kamar Kajang tadi itu. Ini karya dari pewarta foto Antara, Mas Marul. Jadi ini termasuk baru. Jadi orang-orang yang berdiri di atas itu adalah sebelumnya itu kita lewatin menuju daerah namanya Jembatan Geladak Perak yang putus itu. Jadi di hari itu akhirnya waktu tanggul jebol itu air lahar dinginnya itu bercampur lumpur itu memasuki rumah-rumah yang sebelumnya kita lewati ini baik-baik saja, aman-aman saja. Jadi mulai lumpur-lumpur ini sisa dari erupsi itu menenggelamkan rumah-rumah mereka sebagian besar. Ini tim evakuasi dari tim PMI yang berada di salah satu daerah dekat gunung juga ini di daerah Curah Koboan. Rumah-rumah atau mereka hancur karena mereka tertimpa abu vulkanik dari atas itu tadi. Akhirnya membuat beberapa tempat rumah mereka dari atas rusak. Terus ini ada salah satu foto yang mungkin agak mengerikan ya, dari salah satu pewarta foto juga, Mas Chris. Dia memotret bagian dari salah seorang jenazah yang mau dievakuasi waktu itu. Jadi ini agak sedikit meramkan. Jadi memang kondisinya seperti itu di sana waktu evakuasi jenazah. Terus kemudian ini karya dari Mas Suryanto. Ini guguran lava pijar pada malam hari. Jadi setelah erupsi itu malamnya itu keluar api-api seperti ini. Dan bagi warga yang tinggal di dekat gunung yang radius cuma 2 kilo, 3 kilo yang juga terkena dampaknya, sebenarnya mereka tidak terlalu mengkhawatirkan peristiwa ini karena mereka sering melihat juga peristiwa seperti ini dan mereka menganggap itu biasa-biasa aja. Tapi terkadang pemerintah membuat mereka akhirnya tergopoh-gopoh untuk segera mengevakuasi diri. Padahal kalau mereka tahu kalau misalkan Semeru keluar lava pijar seperti ini, berarti masih dikatakan ini masih aman. Oke. Tapi kalau udah nggak mengeluarkan apa-apa, itu mungkin jadi pertanyaan besar, ada apa. Itu terjadi waktu Semeru erupsi yang kemarin itu. Orang-orang pada nggak tahu semua. Ternyata tiba-tiba dia mengeluarkan awan hitam, erupsinya tinggi sampai membuat sekitar suasana di beberapa kampung itu jadi gelap. Dan akhirnya ternyata abu itu adalah abu vulkanik yang berjalan ke arah ke pemukiman warga. Ini adalah salah satu jembatan Geladak Perak. Geladak Perak ini jembatan yang menghubungkan antara daerah Lumajang, desa Sumberwulu ke Pronojiwo. Jadi ini putus tahun lalu, tahun 2020, akhir Desember juga, Semeru sebenarnya juga mengeluarkan lahar dingin yang lumayan banyak, tetapi tidak membuat jembatan ini sampai terputus. Jadi ini juga merupakan jalur dari lahar dingin juga yang di bawahnya itu terdapat banyak pekerja tambang pasir yang akhirnya jadi korban juga di sana, dan ratusan eskavator, bego, truk dan sebagainya banyak yang masih terendam di sana. Terus kemudian ini tadi kalau kita lihat foto pertama yang ada truk tenggelam, kita bisa lihat lagi truk itu lagi di daerah sini. Ini karena dari teman Antara Jatim, saudara Naufal. Nah, truk itu di sini. Orang-orang berjalan di atas ini, di bawah masih banyak truk-truk yang terpendam yang belum dievakuasi. Jadi ini warga ketika saat selesai malamnya sorenya itu evakuasi, sorenya itu erupsi, paginya itu mereka tuh penasaran, mereka pengen balik ke rumahnya atau melihat rumahnya masih ada atau tidak. Jadi ini pagi-pagi hari saat orang-orang tuh nekat, artinya nekat itu langsung masuk aja tanpa ada penjagaan juga dari pihak-pihak keamanan waktu itu. Terus akhirnya warga banyak yang berhamburan, terus
petugas-petugas di sana juga belum banyak yang melakukan penjagaan atau melakukan mitigasi di sana, karena warga juga banyak yang protes karena ingin melihat, dipikirnya aman, padahal kalau kita lihat mereka ini rumah ini tertimbun lahar dingin dari erupsi gunung itu yang masih panas gitu. Jadi ini orang-orang kalau misalkan kerendam kakinya jatuh di situ masih terasa sangat panas sekali. Karena waktu itu saya juga merasakan sendiri ketika saya terjebak motor di situ. Saya kira pasir itu atau lumpur itu keras, ternyata saya injek. Mungkin karena berat badan saya juga besar ya, jadi pasirnya nggak kuat, akhirnya kaki saya masuk. Dan ketika saya angkat, sepatu saya jebol langsung. Jadi sedikit membawa derita juga waktu liputan. Terus ini salah satu rumah warga di daerah Surah Koboan, kalau nggak salah. Ini ayam-ayam yang situasionalnya memang seperti ini, ada banyak terjebak seperti ini. Ada ayam, sapi yang beberapa kali memang terjebak lumpur, nggak bisa keluar. Terus ada yang sampai mati, ada yang sampai sekarat di sana karena kena abu vulkanik tadi. Terus ini warga setelah erupsi terjadi, warga nekat masuk, mereka masuk rumah masing-masing untuk melihat apakah banyak barang-barang yang bisa diselamatkan. Mereka selamatkan ternak-ternak mereka, karena waktu itu di sini banyak warga yang bilang ada warga-warga lain yang masuk ke daerah sini. Mereka mengambil motor atau mengambil beberapa barang-barang yang bukan milik mereka. Jadi ada yang mencuri di situ. Jadi waktu hari keempat kalau nggak ketiga itu ada screening dari warga, ada screening kalau kita masuk daerah situ dipastikan kamu warga sini apa bukan, seperti itu. Waktu itu kita sebagai media, karena kita liputan ya, kita ngobrol kalau kita dari media, terus dipersilakan masuk, lalu dipersilakan untuk bisa masuk ke daerah tersebut. Ya, ini foto udara dari Mas Tresnadi menggunakan helikopter. Waktu itu beliau waktu itu bersama mendapat privilege khusus dari pejabat setempat. Jadi dia naik helikopter memotret ini lahar dingin yang menenggelamkan beberapa kampung yang di situ. Ini terlihat masih ada beberapa perumahan-perumahan. Ini merupakan jalur lahar dingin dari gunung Semeru yang waktu itu erupsi. Kemudian ini kondisi rumahnya juga yang dari udara dan helikopter. Ini di salah satu tempat truk yang tadi itu. Jadi ini di foto yang kecil ini saya dapatkan waktu pagi hari. Jadi kita harus berangkatnya memang kadang-kadang untuk mencari momen terbaik itu kita nggak tahu waktunya berapa, tapi kita ketika ada cahaya sedikit yang masuk, kita harus segera untuk merapat ke lokasi-lokasi yang memang kita bisa mendapatkan momen terbagus. Di sini saya juga ada buka donasi, mungkin dari teman-teman webinar yang ada di sini, mungkin yang ingin menyalurkan donasinya, mungkin bisa ke sini, kita nanti akan salurkan, atau jika nanti teman-teman berdonasi dengan nominal tertentu, bisa memilih salah satu foto yang diinginkan, kita kirim cetak, nanti kita sebagai ungkapan kita rasa terima kasih kita kepada para donatur. Kemudian ya, ini jembatan Geladak Perak sebelum putus. Jadi ini foto ini tahun 2020. Mas Cipta. Mas Cipta. Mas Cipta monitor. Mas Suryanto masih. Ya, Mas. Mas Ciptanya putus nih kayaknya. Sahabat Drek.
Halo, halo. Bentar, Ya, Mas. bentar, cek. Masih trouble kayaknya, Mas. Bentar kayaknya. Koneksinya atau apa, Mas? Koneksinya sebenarnya. Koneksinya. Udah, saya bisa tempat soalnya. Sama Dipta. Oke, ini tak tutup dulu ya share screen-nya ya, biar nggak berat. Oke. Maaf teman-teman, sinyalnya mungkin agak trouble ya. Cak Mamu, bagaimanakah? Apa kita ke Bang Arben dulu? Kayaknya Umar Bain deh, Mas. Yang Gitu ya. Om Mamu mana nih? Cak Mamu nih. Cak. Bang Arben sambil gimana nih Cak? Mau di ke Bang Arben dulu apa nunggu Mas Dipta lagi? Ya, sambil nunggu ini cover dulu sambil nunggu Mas Dipta atau teman-teman dari Surabaya. Silakan Cak Arbain. Oke, nah, terima kasih, saya nggak lama. Selamat malam semua. Saya senang melihat PFI Jatim punya acara besar. Oke, jadi saya mau Surabaya ya, buat Jatim ya. Bukan. Oke. Tuh loh, gambarnya kok. Sorry. Ini tadi saya close. Oke, ya. Oke, jadi saya mau share screen aja. Saya gini-gini pernah sampai puncak Semeru 43 tahun yang lalu, jadi ketahuan tuanya ya. Jadi 43 tahun 43 tahun yang lalu saya anak SMA, jadi bayangin pesona Semeru ya. Saya anak kota kecil Semarang, lalu 79, niat banget naik ke Semeru. Tentu kondisinya jauh daripada sekarang ya. Ini foto pertama ini adalah dari puncak Semeru lihat Bromo. Jadi di kanan atas itu jam 1 itu adalah Bromo. Biasanya kita dari Bromo, Pananjakan lihat Semeru kan. Ini pemandangan sebaliknya dari Semeru lihat Bromo. Jadi ini saya potong bawahnya karena sepatu saya ya. Jadi ini 43 tahun yang lalu pemandangan dari puncak Semeru ke arah Bromo. Lalu ini, nah gaya saya ya, anak SMA, bayangin. Saya masih gondrong, senternya segede gambrong, pakai celana tentara, jaketnya jaket jeans, bayangin naik gunung jaket jeans ya, 43 tahun yang lalu, seperti itu kondisi. Itu belakang itu adalah kawahnya Bromo. Tiap 15 menit tuh ya meleduk ya. Ini pas nggak meleduk, karena pas meleduk bau itu bau belerang ya. Oke, ini pendakian kami ke arah Semeru, itu Semeru. Kita dari Ranupane ke arah, saya lupa nama-nama tempatnya ya, sampai ada Ranukumbolo dan sebagainya. Ini tampang saya 43 tahun yang lalu, ya, ranselnya Anda lihat, ransel buatan Kauman Semarang ya, jaket, ya buatan Kauman, jaketnya jeans, celananya tentara bayangin ya, jadi nggak proper banget untuk zaman sekarang ya. Jaket jeans itu kalau basah udah selesai kan sampai dalam-dalam. Untung waktu itu nggak hujan sama sekali. Ini es setelah Ranukumbolo naik dikit, pagi-pagi kami meninggalkan Ranukumbolo. Es semua ya, ini saya potret dengan kamera yang seadanya waktu itu, pakai film masih ya. Ini masih lagi tadi juga, ini biasa senang difoto dulu ya, saling ya di motret. Nah, saya dulu bersama beberapa teman yang pioneers ya, saya nggak tahu apakah yang pionir sekarang masih mengenalin beberapa orang yang pionir di foto ini. Bendera biru itu bendera SMA saya depan sok gaya-gayaan itu. Beberapa teman-teman saya SMA yang belakang yang oranye itu kalau nggak salah dari Malang ya.
juga Mas yang depannya ada helm itu juga, itu bukan dari SMA saya. Sisanya adalah teman-teman SMA saya. Ini pemandangan on the way naik juga ya, saya lupa di daerah mana ini karena film nggak tercatat ya. Urutannya gimana saya juga udah lupa. Ini Ranu Kumbolo. Ini yang nomor 2 dari kiri yang pakai topi itu Pastor Nicholas Dumes, kepala sekolah saya yang membawa kami ke Semeru. Beberapa teman di sini juga sudah meninggal dunia. Satu yang saya ingat Marjuki, ini teman saya Marjuki yang membawa lampu tank biru itu, sudah meninggal dunia sekitar 10 tahun yang lalu. Ranu Kumbolo pagi hari ya, dulu 43 tahun yang lalu seperti ini, 43 tahun lalu ya. Ini perjalanan kami, jadi yang SS ini ya, depan ini adalah semak-semak yang terlapisi es 43 tahun yang lalu, tahun 79 bulan Juli 79. Ini pemandangan menjelang puncak Semeru. Ini kembali yang meluk saya itu Dr. Sunar Utomo, sudah meninggal dunia beberapa bulan lalu ya, kena COVID. Dia dokter di Semarang yang khusus menangani COVID, tapi dia meninggal karena COVID. Jadi yang meluk saya itu Sunar Utomo namanya, dokter meninggal karena COVID, padahal dia dokter yang insas menangani COVID. Dia selalu menawarkan, kalau COVID sini bawa ke saya, tapi akhirnya dia menyerah oleh COVID. Udah, ini foto saya yang bisa saya temukan dari film. Perjalanan ke Semeru saya 43 tahun yang lalu. Oke, betapa pesona Semeru ya. Saya kembalikan ke Cak Mamu deh. Iya, siap, luar biasa. Ya. Tahun itu belum masih STK. Oke, kita saya mau ini dulu ya, membahas sedikit sama Mas Arpain, Cak Arpain tadi. Sedikit tapi membuat terutama saya jadi keinginannya lebih tinggi ya. Kalau saya kebanyakan kita melihat foto-foto yang bertebaran di Semeru itu adalah yang ya era-era kita ya, dekade kita, usia-usia kita. Yang baru, yang mempesona segala macam. Tapi malam ini mungkin dari sesuatu yang istimewa. Sayangnya Cak Arpain nggak ngasih foto yang lain gitu ya. Jadi penasaran. Mungkin akan jadi ya saya usulkan secara forum terbuka Cak Arpain kasih foto-foto 2-3 dekade lalu kayak apa sih gitu kan. Seperti itu untuk memberi warna baru buat teman-teman fotografi di Indonesia. Nah, sekarang saya akan kembali ke Mas Dipta. Apakah sudah bisa aman suaranya? Cak Dipta, atau masih trouble dan problem? Cak Dipta belum bisa ya? Belum masuk juga kayaknya. Oke, belum masuk. Oke, kita langsung aja ke sesi tanya jawab mungkin dari teman-teman di sekitar berapa? 59 termasuk moderator dan panitia gitu ya. Dan pembicara. Mungkin ada yang mau dikonfirmasikan atau ditanyakan ke semua narasumber, termasuk Cak Arpain, Mas Suryanto, dan Dipta. Ada pertanyaan mungkin teman-teman sekalian yang hadir malam ini yang mau disampaikan. Itu ada pertanyaan. Apa yang paling beda secara mencolok di Semeru yang ditanyakan ke siapa ya? Pertanyaannya ke siapa ini, Mas Hargunin? Cak Arpain kali ya. Ya, Cak Arpain bisa bantu jawab. Semeru hari ini berdasarkan pengamatan teman-teman dan Semeru 40 tahun yang lalu. Apa yang beda banget di mananya? Saya dulu di Ranu Kumbolo, Ranu Pane itu sepi banget. Sekarang Ranu Pane itu katanya penuh rumah-rumah ya di Ranu Pane. Terus satu lagi, Prasasti Suwogi itu waktu saya ke sana tahun 79 itu di lautan pasir. Kami camping terakhir sebelum nanjak ke puncak itu kami camping di situ, itu Prasasti Suwogi. Fotonya pernah saya naikkan di Facebook saya, tapi saya cari-cari nggak ketemu. Terus ada seorang yang menanggapi menyatakan bahwa sekarang Prasasti itu nggak di situ, tapi di mana itu saya lupa. Prasasti Suwogi ya, itu di lautan pasir Recopodo kalau saya namanya Recopodo ya. Di sebelah Recopodo kita camping di situ, sebelum subuh-subuh kita nanjak ke puncak. Itu yang paling beda adalah posisi prasastinya Suwogi. Lalu juga
sepinya Ranupane dan Ranukumbolo. Sekarang katanya Ranukumbolo juga udah isinya orang camping semua ya. Dulu benar-benar kami sepi betul ya, jadi masih 43 tahun yang lalu gitu loh, banyak yang belum lahir. Mas Suryanto mau nambahin kayaknya nih. Enggak, Pak. Anu, Mas. Hah? Kamu Itu ada. Ya apa kira arah-arah. Dipta Udah masuk ya? belum bisa ya? kita kayaknya commute dari host kayaknya. Udah. Atau kalau Halo, mau halo. diomongin aja, nggak usah Halo, Bang. presentasi dulu. Ada? Halo, masuk Mas. Masuk. Masuk. Oke. Siap. B Mas. Ya kalau belum bisa pakai apa itu presentasi, Apa saya bantu bisa, presentasi dari teman saya, Cak? atau ya mungkin Cak Andi kasih share screen dari situ, nanti Dipta yang akan ngomong. Siap. Jadi nyampe mana tadi? Jadi sampai sini ya? Di sini ya. Betul ya, Sampai sini ya? Oke, ini jembatan Geladak Perak. Ini difoto tahun 2020 kan dia sempat memang erupsi yang tahun sebelumnya di 2020 akhir. Jadi ini jembatan yang sebelum putus waktu itu. Yang kemarin tadi kita lihat yang erupsi di jembatan ini sudah hilang karena erupsi itu. Next. Bentar. Siap. Full screen dulu. Nah, ini potret seorang warga setempat yang menyelamatkan hewan ternaknya. Waktu itu ini karya dari teman Fajar Jadimnau yang itu dipamerkan juga. Jadi memang beberapa hewan ternak yang ada di sana itu memang kebanyakan mati. Ada satu keluarga yang dia punya 11 hewan ternak, sapi dan kambing, itu mati semua. Jadi bagi mereka kan kalau warga desa itu hewan ternak ini merupakan aset juga. Jadi apapun yang ada, bagaimanapun bentuknya, kalau itu memang masih bisa diselamatkan, mereka selamatkan. Tapi waktu itu di kampung sini ini, saya sih nggak melihat ini waktu itu karena ini milik ada teman saya. Waktu itu saya melihat banyak beberapa warga yang harus merelakan hewan ternaknya itu mati karena kena abu vulkanik tadi. Next, Bro. Ini dampak Ini daerah Sumberwulu Candipuro yang lumayan banyak terkena abu vulkaniknya di kawasan tersebut. Di depan sekolah dasar itu ada ini kayaknya warung yang ini karya dari teman saya dari media Sinha News. Next, Mas. Teman-temannya bisa di silent dulu. Oh, siap. Ya, ini ini karya dari Thailand juga. Jadi ini memang banyak sekali beberapa rumah-rumah yang terlihat masih banyak baju-baju yang belum sempat dibawa karena memang waktu itu mereka berpikir bisa menyelamatkan nyawanya dulu daripada membawa barang materi-materi. Jadi perihal-perihal seperti ini waktu saya liputan ke sana masih banyak terlihat. Nah, bahkan jemuran-jemuran pakaian yang belum sempat diambil pun masih kelihatan tercecer di depan rumah mereka. Next. Nah, ini kawasan Kampung Renteng. Ini kawasan ini sih memang punya dampak yang cukup besar karena beberapa puluhan rumah terendam di dalam sini. Jadi ini memang beberapa hari setelah erupsi itu jadi semacam kayak kampung wisata akhirnya. Jadi banyak warga dari luar daerah tersebut atau warga sekitar yang datang melihat-lihat, dia pakai payung, terus kemudian bawa anaknya. Jadi
sementara itu ada proses evakuasi juga di situ karena memang tidak ada larangan juga untuk warga bisa masuk karena sempat waktu itu beberapa aparat keamanan memberikan larangan untuk masuk karena belum ada belum ada pengamanan dari SAR atau SAR belum ada sebenarnya lampu hijau untuk bisa masuk situ. Mereka akhirnya bertengkar, itu semacam kayak beradu pendapat. Jadi mereka bilangnya ini kan rumahku, kenapa aku nggak boleh masuk? Aku mau tahu apa bisa aku ambil dari rumahku. Mereka ada yang berpikiran seperti itu juga. Terus akhirnya lama kelamaan mungkin aparatnya mungkin juga capek, jadi akhirnya dulu ya dibuka aja lah. Akhirnya jadi tempat orang wisata, mereka keliling-keliling situ, nggak payung, bahkan ada selebgram, YouTuber yang datang ke situ. Wah, makanya agak sebenarnya kalau dilihat dari situasi waktu itu memang agak miris ya, banyak kepentingan yang publikasinya bukan punya nilai pesan moral tapi justru jadi agen konten bagi beberapa orang-orang konten kreator gitu. Next. Ini warga yang mulai mengevakuasi beberapa barang-barangnya dari rumah menuju ke tempat yang aman. Ini di daerah Curah Koboan. Next, Mas. Mas, ini jaraknya dari Gunung Semeru berapa kilo nih, Mas? Dari tempat Ibu ini? Ini sekitar 3 sampai 5 kilo, Mas. Ini termasuk dekat ini. Ini termasuk dekat. Ini sebenarnya kalau kita ke kiri ke arah berlawanan ibunya itu kita bisa lihat beberapa kampung-kampung yang punya dampak yang tadi yang sudah dipaparkan beberapa yang tadi bawa kerbau itu dampaknya sampai situ. Jadi ini cuma bagian jalan aja yang mungkin masih terlihat nggak terlalu berdampak banyak. Jadi jalan ini memang agak melintang ke dalam gitu. Rumah warga itu daerah situ semua. Jadi warga karena aksesnya pun nggak bisa semua mobil masuk karena tim SAR itu bawa mobil banyak besar-besar, antrinya aja berjubel. Jadi SAR-nya itu juga kayak berlomba-lomba masuk tempat itu untuk bisa evakuasi kayak gitu. Seperti itu, Mas. Nah ini waktu usai erupsi. Jadi ini Mas Krisnadi ini motret pakai helikopter waktu itu. Jadi dia dapat foto sejajar dengan gunungnya. Kalau dari bawah sebenarnya bisa, tapi kan agak low angle. Jadi ini dapatnya beliau waktu itu sejajar dengan helikopternya. Waktu ini lubang yang awalnya kecil jadinya besarnya segini waktu erupsi. Next. Ini dari kutipan film 5 cm kan inspirasinya dari Semeru. Jadi Semeru tuh gara-gara film 5 cm tuh namanya boleh dikenal di mana-mana gitu. Next. Nah ini waktu H+1 setelah erupsi besar itu, jadi warga itu paginya itu tiba-tiba datang ke kampung itu, kemudian ada susulan lahar dingin dari arah gunung yang akhirnya membuat orang panik semua, lari, terus akhirnya di orang kebingungan. Tim SAR ada di situ. Tim SAR memberikan tanda-tanda menggunakan peluit untuk segera meninggalkan tempat. Next. Nah ini selalu juga warga menyelamatkan beberapa barang-barang yang bisa mereka selamatkan. Jadi berbagai upaya, berbagai cara, pokoknya apa yang bisa dibawa mereka bawa biar ada aset yang bisa dipakai kembali kalau melihat rumah mereka yang sudah tertimbun oleh abu lahar dingin tadi. Next, Mas. Nah ini salah satu mobil yang kalau kita mungkin teman-teman berkesempatan dapat liputan seperti ini, mobil-mobil evakuasi dari PM ini namanya Haglund.
mobil yang biasanya mengevakuasi di daerah-daerah yang lahar-lahar yang radius 1 kilo untuk pencarian-pencarian menggunakan ini semua. Dan yang menggunakan mobil ini semuanya harus safety first, keamanan harus diperlengkapi. Ini namanya mobil Hadun. Jadi di mana-mana kalau misalkan dulu teman-teman waktu Merapi meletus pun juga menemukan mobil ini, kalau waktu meletus juga mobilnya selalu ada untuk bantuan evakuasi. Next. Ini waktu itu ini Bu Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur waktu menyapa warga memberikan santunan saat erupsi warga di pengungsian waktu itu. Jadi memang peran pemerintah provinsi sampai saat ini sudah memberikan tempat yang terbaik bagi para pengungsi membuatkan hunian sementara dan hunian tetap yang dibangun secara cepat juga untuk mereka tinggal sementara waktu. Next. Ini kondisi rumah yang tenggelam di area daerah Curah Koboan yang masih sama. Jadi itu tim-tim dari BSD, tentara juga ada yang untuk membantu ekskavator untuk membuatkan jalan bagi traktor-traktor yang lain untuk evakuasi. Next. Ini tinjauan ini Bu Kofifa dengan Bupati Lumajang, Bapak Torikul, waktu melihat kondisi dari jembatan yang putus itu. Next. Ini sama waktu kunjungan. Next. Ini sama juga, kan foto-foto waktu pasca erupsi, ada beberapa petani yang masih tetap beraktivitas di sana. Next. Ini rangka-rangka hunian sementara yang dibuatkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk para warga terdampak erupsi yang nantinya bisa ditinggal untuk di tempat tinggal. Untuk saat ini sudah terbangun, sudah dibangun dengan bagus, sudah jadi bangunannya, jadi sudah bisa beberapa warga untuk mengungsi di sana. Kita belum ada foto update-nya sih, nanti mungkin next time kita mau ke sana lagi. Next. Ini warga di pengungsian. Jadi cerita dikit dengan pengungsian di sana memang waktu itu banyak sekali bantuan-bantuan melimpah. Melimpah itu makanan melimpah, terus pakaian melimpah, apapun kebutuhannya melimpah. Tapi ada beberapa bantuan yang melimpahnya itu akhirnya dibuang karena tidak layak untuk digunakan. Itu pakaian bekas, kata-kata di situ seperti itu. Jadi pakaian bekas itu banyak ditemukan yang bahkan bekasnya tidak wajar untuk digunakan, bahkan sobek, bahkan nggak layak pakai gitu, akhirnya jadi sampah di sana. Waktu itu 2 hari awal-awal sempat viral beberapa media, bahkan akun-akun gosip atau lambe turah yang pernah posting kayak gitu itu ngomong kalau misalkan pakaian-pakaian yang itu banyak yang nggak layak pakai oleh warga-warga pengungsian. Jadi akhirnya setelah berapa minggu kemudian, kalau nggak salah saya dapat info, pemberian pakaian bekas itu di stop dulu untuk sementara waktu. Next. Ini kondisi anak-anak di pengungsian. Jadi mereka tetap harus mengutamakan protokol kesehatan, dipakaikan masker juga. Mereka tinggal di pengungsian yang dibuatkan oleh Kementerian Sosial. Next. Ini salah satu pengungsian waktu mereka tidur, jadi belum ada huntara, belum ada tenda dari Kementerian Sosial, jadi mereka dikumpulkan di satu pendopo istilahnya, satu balai gitu. Mereka dikumpulkan sementara waktu untuk sembari menunggu tempat pengungsian dari Kemensos siap digunakan. Next. Ini ibadah sholat Jumat di kantor di mana? Di pengungsian. Jadi suasananya memang harus serba darurat.
di sini mereka buat sholat Jumat darurat juga di situ. Next. Ini sekolah darurat juga. Jadi anak-anak yang di sana itu kan otomatis sekolahnya beberapa sekolah itu terdampak oleh erupsi Gunung Semeru, sehingga pemerintah setempat dan bekerjasama dengan stakeholder yang di sana, mereka membuatkan tempat pengungsian menjadi tempat belajar sementara bagi anak-anak supaya tidak tertinggal pelajaran mereka. Next. Nah, ini di salah satu sudut lokasi yang dekat Semeru. Jadi Semeru itu sekelilingnya itu sangat eye-catching kalau misalnya kita bisa melihat komponen atau komposisi yang bisa kita buat foreground untuk mencari foto-foto yang bagus Semeru. Next. Nah, ini anak-anak sekolah yang dari sana. Kalau anak-anak sekolah di desa itu kan mereka biasanya banyak jalan dengan jalan kaki yang jauh-jauh gitu. Ini kejadiannya kan jauhnya 3 kilo, 4 kilo jalan kaki. Ini nah, mereka biasa, kalau kita mungkin gempor 3 kilo jalan. Boleh tanya nggak? Bisa saya? Iya mas. Ya, ini iya mas. Ini kejadiannya yang ini foto anak-anak sekolah ini. Bukannya lagi? Yang mana mas? Ini anak sekolah ini. Yang ini foto lama kayak mas. Ini fotonya okay. mas berdua. Ya, karena foto lama. Yang foto sebelumnya itu. Oke. Yang foto sebelumnya itu sebelum erupsi, foto lama ya. Oke. Belum. Ini udah memasuki foto-foto yang sisi lain dari erupsi tadi, Mas. Siap. Next. Ya ini makanya foto-foto saya belum pernah melakukan pendakian ke Semeru, cuman banyak foto-foto literasi yang saya lihat tentang Semeru tuh cantik sekali kalau di foto dari berbagai sudut. Harus kita menunggu momen-momen tertentu. Makanya ini waktu kita ingin pameran, kita tampilkan Semeru dengan berbagai sisi yang kita bisa menjadi mengingat bagi orang bahwa Semeru itu selalu cantik di setiap sisinya. Next. Ini foto lama dari karya Mas Dikit. Ini foto lama waktu ada, kalau nggak salah saya baca captionnya itu salah satu ada acara bersih-bersih Semeru danau di Ranukumbolo, kalau cari plastik sampah dan sebagainya gitu. Next. Nah, ini suasana Ranukumbolo. Waktu ini dipotret Guslan Gumilang tahun 2008 waktu itu. Ya, 2008. Next. Ini dari Gunung Bromo. Jadi banyak wisatawan mesti, karena Semeru selalu terlihat di Bromo. Puncaknya itu gitu. Next. Ini sama. Next. Ya, ini kompleks pegunungan Bromo yang selalu Semeru menjadi gunung yang kayak sebenarnya kalau kita lihat mengayomi gunung-gunung kecil di depannya, lihat Semeru, Gunung Batok dan sebagainya itu. Next. Ini Ranukumbolo. Jadi memang ini karya foto Peggy. Yang memang sudut pengambilannya dari Ranukumbolo itu selalu menarik perhatian mata. Jadi kita lihat bagaimanapun bentuknya, kalau kita tahu timingnya mungkin hasilnya juga oke lah. Next. Ini tempat camp pos Kalimati kalau di selalu ada tempat yang menarik untuk disinggah kalau di Semeru. Next.
Nah ini puncak Semeru kalau nggak salah saya lihat captionnya. Next. Nah ini kayak foto apa namanya? Kalau itu bintang-bintang itu apa namanya? Star Trail ya atau apa itu? Milky Way semacam kayak gitu. Jadi kalau di Semeru karena mungkin polusinya di sana nggak terlalu banyak, kalau kita mungkin dengan teknis kamera yang apa namanya dengan shutter speed yang apa namanya 30 detik berapa menit itu mungkin mendapatkan foto seperti ini. Next. Nah ini fotografernya ikut daki juga waktu itu. Jadi ini apa namanya kompleks Gunung Semeru juga. Next. Nah ini puncak Semeru. Kalau menurut caption yang saya baca, karena saya sendiri belum pernah muncak. Jadi apa namanya ini aktivitas yang ada di puncak Semeru. Next. Nah, oke. Terima kasih atas waktunya, Mas Mamu. Sekian. Oke, sip. Tepuk tangan dulu dong di rumahnya masing-masing. Pendokumentasian yang cukup lengkap saya kira ya. Terima kasih untuk teman-teman dari Surabaya. Saya kira ini menarik karena saya pikir awalnya adalah cerita tentang erupsi aja, tetapi teman-teman menyandingkan itu, menghubungkan itu imaji-imaji apa itu erupsi dengan keelokan Semeru yang memang diakui banyak hak, menginspirasi banyak orang, mulai dari Suhuki, Dewa 19 dengan Mahameru, dan Ca Arbain, dan teman-teman semuanya. Ini ada pertanyaan dari M. Fahmi, mungkin bisa dijawab oleh siapapun boleh, yang update soal bagaimana kondisi terbaru di sana. Setelah kejadian erupsi, apa yang dilakukan penduduk lokal untuk bangkit? Kalau ternaknya mati, apa mereka bisa dapat binatang ternak baru atau gimana? Iya. Yang mewakili Pemprov Jawa Timur, yang mewakili bisa jawab siapa ya? Silakan. Ini yang jawab harusnya Pemprov Jawa Timur yang ngasih ternak. Silakan. Atau Dipta mungkin? Mas Suryanto mungkin Mas, mungkin dia tahu karena beliau terakhir ke sana sempat motret Buntara. Oke, silakan Cak Sur. Gimana Mas Mamu, selamat malam semuanya. Kalau terakhir tadi dari yang disampaikan sama Bupati Lumajang ya, Pak Torik tadi kan sempat mampir beliaunya, mampir sebentar melihat. Jadi yang di Semeru kalau update-nya sekarang di sana masih pembangunan Buntara dan hunian tetap, cuman masih sekitar 80% atau berapa dari sekitar yang dibutuhkan. Itu, Mas. Kalau untuk yang hewan ternak itu kayaknya setahu saya belum ada, mungkin bantuan berupa uang ya. Kalau bantuan hewan ternak sepertinya belum ada. Setahu saya, Mas. Begitu, Mas Mamu. Oke, makasih Mas Suryanto atas bantuan infonya. Mungkin Fahmi bisa konfirmasi ke Bupati Lumajang atau menyurati Pemprov Jawa Timur ya. Pertanyaannya mungkin agak jauh tapi nggak apa-apa. Ada pertanyaan langsung mungkin bisa angkat tangan teman-teman di sini di forum, langsung pakai live cam juga boleh. Kalau malu-malu silakan diketik Kak Fahmi tadi. Ini 60 orang yang sampai hari ini ya yang ikut join malam ini. Ada pertanyaan teman-teman, silakan terkait sama visual boleh, terkait sama yang lain boleh, yang nyerempet-nyerempet tentang Semeru atau mau share experience sedikit juga boleh. Saya tak scroll, ada pertanyaan lagi nggak dia? Ada pertanyaan. Nggak ada ya? Ada pengalaman mistis nggak Om Arbain selama pendaki? Iya itu mistis ini ya ini. Kalau mistis Ca Arbain wakeh silakan. Biasa nih. Enggak, saya mistis itu di Semeru kebetulan enggak ya, tapi di beberapa gunung Jawa Tengah saya ngalamin, seperti misalkan Muria atau apa ya, Muria ya.
teman depan saya itu tiba-tiba kayak dikamplengin mukanya, plak nih itu, plak. Katanya kenapa kamu? Dia diem aja nggak jawab. Terus dia satu dia cerita bahwa ada yang nampar di pipi kanan dia terus menerus katanya ya. Kalau itu yang saya naik Muria kalau salah ya. Terus yang Sindoro itu naik itu bareng orang tua pakai celana pendek, tua banget itu pakai celana pendek. Sampai atas turun lagi nggak pernah ketemu lagi ya, nggak tahu itu orang bener atau nggak. Itu aja 2 yang pernah saya ingat ya. Lainnya nggak ada. Ya, jangan memaksa Cak Arpen untuk bikin cerita baru ya, memang nggak ada. Kecuali memang bukan di gunung, kalau di mana di Asta Tinggi itu saya pernah dengar. Ya, Asta Tinggi itu mistis itu. Saya hilang 5 jam. Hilang berjam-jam tapi serasa beberapa menit saja. Oke, Ya. ini ada notes dari Mas Becky ya, Jawa Pos. Oh, kayaknya lagi berpuisi beliau ini ya. Bisa saya bacain ya. Mahameru tak pernah ingkar janji. Dia sekian lama memberikan penghidupan bagi makhluk hidup di sekelilingnya. Dia tak pernah enggan memamerkan keelokan alamnya bagi setiap mata yang memandang. Dan dia juga butuh waktu sekejap untuk menyesuaikan diri dengan semesta. Pak Beki kayaknya udah ngopi, jadi pikirannya jadi sangat puitik. Terima kasih, Cak Beki. Ini kayaknya udah ada catatan juga di note ininya ya, di bookletnya tadi ya. Oke, ada pertanyaan lain teman-teman atau pengalaman juga boleh, silakan. Dari teman-teman PFI Surabaya yang ada di sini siapa ya? Saya belum melihat ininya. Tidak ada pertanyaan? Saya yang ganti tanya, boleh nggak ya? Boleh, Mas. Untuk teman-teman PFI ya, Surabaya, ya. Ini mungkin berlaku umum, tapi khusus yang jawab kalau bisa teman PFI Surabaya, gitu ya. Ini pertanyaan sangat awam, meskipun kita punya background yang sama di jurnalisme. Bagaimana teman-teman mengedepankan safety di lokasi bencana? Gitu ya. Mungkin ini bermanfaat buat semua yang belum pernah atau ingin tahu kinerja jurnalis di lokasi bencana ke apa, persiapannya di lokasi, kemudian bagaimana makannya, kemudian bagaimana akses kesehatan, akses keselamatan, perhatian kantornya, perhatian istri dan pacar-pacarnya kayak apa juga. Silakan, mungkin saya bisa bantu. Saya dulu ya, Mas. Halo. Monggo ya, Mas. Kalau saya sih, kalau persiapan sih hampir sama ya safety-nya. Maksudnya pasti perlengkapan safety, helm dan lain sebagainya. Google, sepatunya, boot itu sudah pasti dibawa. Kecuali karena kan kita posisikan kita masih di Surabaya ya. Kalau kita ngejar yang namanya hard news-nya, foto yang foto yang awan panas guguran itu sudah pasti kita pasti ketinggalan lah. Tapi yang kita bisa lakukan adalah mempersiapkan, misalkan kita bawa, oh ini erupsi gunung berapi, udah bawanya sepatu boot, Google, masker sama yang masker itu sudah pasti, baju ganti sudah pasti. Itu sih Mas, kalau saya sama saya biasanya bawa kompor Mas, bawa kompor kecil itu sama nesting sama sleeping bag. Itu jagani misalkan kita gembel di posko atau apa, minimal kita bisa masak air, bikin kopi sendiri lah gitu. Kalau saya sih biasanya gitu. Kalau urusan keluarga di rumah ya pasti kalau tahu kerjanya di lokasi bencana yang agak bahaya gitu, paling cuma sering ngingetin aja Mas. Hati-hati itu aja. Sama pengalaman ini Mas. Saya kemarin itu kan ikut orang dari Jakarta ya, jadi mereka itu nggak mau menginap di dekat lokasi dari radius berapa kilometer gitu. Jadi waktu di Lumajang kemarin saya itu nginepnya itu di kota Mas.
jauh dari Candipuro. Jadi kita untuk balik ke penginapan itu kita turun jauh sampai ke kota. Mereka nggak mau ambil resiko harus tinggal di radius berapa kilometer gitu. Saya baru tahu maksudnya SOP-nya mereka itu sampai sejauh itu gitu kalau saya. Kalau saya sih itu. Mungkin Mas Dipta mungkin bisa nambahin ya. Ya, halo. Kalau saya persiapan pastinya hampir mirip dengan dari Anda juga, persiapan basic dari kalau kita liputan bencana alam seperti itu. Yang pertama memang kalau kita ngejar momentumnya kita juga nggak mungkin bisa karena keterbatasan jarak, kecuali memang kita di sana dan menunggu timingnya mungkin kita masih ada faktor beruntung tidak beruntungnya untuk dapat itu. Tapi kalau kejadian Semeru yang kemarin memang kita memang ditugaskan oleh kantor tuh mendadak, artinya harus segera dilaksanakan, tetapi kita juga harus punya pertimbangan tentang pengetahuan tentang mitigasi bencana juga di sana. Apa yang harus dipersiapkan, membawa peralatan safety shoes, terus helm, kemudian senter, terus obat-obatan, oksigen bahkan, karena kan kondisi di sana kadang-kadang udara juga bercampur dengan abu vulkanik, kadang-kadang kalau membuat kita ngos-ngosan juga perlu oksigen, terus peralatan ketiga yang memang harus sesuai standar tadi, mitigasi atau SAR. Terus kemudian kalau dari faktor yang lainnya, kalau untuk keluarga, pasti keluarga sangat mengkhawatirkan pastinya. Jadi saya selalu berkirim kabar melalui video untuk ke anak istri, bukan video call ya, karena sinyal kita nggak tahu kondisi lapangan kayak gimana. Saya bikin video hari pertama, ini saya di sini liputan ini alhamdulillah Bapak sehat ini saat ini, kondisinya baik-baik saja. Nanti ketika ada sinyal masuk begitu saya kirim ke istri mungkin. Terus yang lainnya untuk masukan makanan, kalau memang kejadian tidak diburu, biasanya saya berhenti di salah satu waralaba gitu, Indomaret apa gitu, beli untuk kebutuhan beberapa dua hari ke depan. Pastinya kita butuh air, terus kompor nesting itu buat cari makan biskuit. Kita bisa makan biskuit, jadi kalau misalkan kondisi kita nggak ada nasi, nggak ada apa, kita makanya pakai biskuit kalau kondisi seperti itu. Karena kalau bencana kadang-kadang nggak ada toko buka di sekitarnya, apalagi Indomaret dan sebagainya. Waktu saya Semeru itu, saya harus kehilangan sepatu saya karena jebol waktu kaki saya keblok di lahar panas yang agak panas di kampung itu. Saya akhirnya bingung, nggak ada sepatu lain karena saya pikir sepatu saya ini udah safety, ternyata belum. Akhirnya ya sudah, saya beli sepatu karet malah lebih safety. Jadi ya itu perlu dipertimbangkan juga. Mungkin itu dari saya, Mas. Pak Raja, suaranya masih mute. Halo, cek ya. Terima kasih Dipta, informasinya sangat bermanfaat buat kita semua sesama jurnalis ataupun bagi teman-teman awam ya. Bagaimana kinerja teman-teman di lapangan yang kita tahu selama ini adalah gambar-gambar yang menawan, tetapi di balik itu ada tentu saja kerja keras. Ini ada note lagi, tapi saya kira nggak perlu dijawab karena pertanyaannya mungkin lebih cocoknya bukan buat fotografer kali ya, untuk nendang-nendang apa tadi itu isu yang kemarin itu. Kemudian bangun rumah segala macam itu dijawab tadi. Lalu nggak ada pertanyaan lagi saya kira. Oh ada ini. Yang terakhir, bukan, ucapan selamat untuk PFI Surabaya dari Mas Disabilitas Berkarya. Kemudian ucapan juga ini dari Mas Vicky buat
Dipta. Baru tahu kalau Dipta berkeluarga karena seringnya ngaku bujang. Oh, saya nggak tahu itu urusannya. Dipta sama Becky ya. Yang sekantor jangan saling berseteru ya, nggak baik. Oke teman-teman sekalian, ini ada pertanyaan baru dari Hargun, saya bacain. Kalau melihat beberapa kali erupsi gunung, apakah tidak ada larangan pemerintah untuk mendirikan perumahan? Nah, ini pertanyaannya, kalau bisa teman-teman buat fotografer ya, yang visual gitu konteksnya. Ini saya kira agak melebar-lebar nanti jawabnya juga. Saya kira teman-teman nggak mungkin bisa tepat untuk jawab itu. Kalau ada pertanyaan yang terkait sama visual, gambar, kinerja jurnalis, silakan ditanyakan. Ya, jadi kalau soal bagaimana pemerintah menangani penduduk segala macam, yang jawab yang punya kapasitas Parmarenta Jawa Timur yang tidak mungkin diwakili oleh teman-teman di sini, kecuali ada orang Pemprov di sini, nggak ada ya yang bisa bantu. Nggak ada ya. Ada pertanyaan mungkin yang lebih oke terkait sama tema kali teman-teman? Apa bisa? Ini kenapa atensinya kepada pemerintah? Mungkin teman-teman perhatian benar sama penduduk ya. Saya kira itu apresiasi juga buat teman-teman sekalian. Ini pertanyaan yang mungkin agak ini juga nyerempet-nyerempet, tapi saya bacain juga dari Becky Jawa Pos. Om Arbain bisa tausiahnya untuk liputan bencana, apalagi di tengah era medsos. Nah, ini cocok sebenarnya. Cak Arbain jawab, tapi Mas Becky dan kawan-kawan, ada tulisan yang bagus dari Oscar Motulo di Kompas ID. Silakan baca bagaimana Oscar turun ke lapangan dan bukan menyoroti fotonya, ya bagaimana mencatat bencana di tengah medsos. Bisa dibaca di Kompas ID, dan Cak Arbain mungkin bisa bantu jawab juga. Silakan. Saya. Ya. Jadi saya liputan bencana itu yang besar tahun 92 itu Flores, tsunami Flores ya. Sampai charterin pesawat ke Flores. Itu gempa dan tsunami. Itu saya memang dikirim kantor ya ke Flores sampai beberapa minggu saya di sana. Kalau liputan bencana yang lain lagi, bencana gempa Padang 1 Oktober 30 September 2009 itu saya nggak sengaja. Saya berangkat ke Padang itu mau meliput Pacu Jawi, nggak pamit kantor lagi, ikut FN. Sampai di sana gempa besar banget, nggak bisa pulang, nggak bisa ngirim foto. Akhirnya saya ngaku dosa, saya di Padang tapi saya nggak bisa ngirim itu. Jadi kalau ngomong intuisi gempa ya, saya nggak punya intuisi. Saya semua berangkat disuruh sih. Yang Padang itu sangat tidak sengaja. Bahkan saya hampir mati itu kalau saya nggak Katili, teman saya si Katili itu kalau nggak maksa makan bebek cabai hijau saya mungkin mati di Padang. Jadi hotel saya udah peng hotelnya ya, karena dipaksa makan cabai hijau oleh teman saya Katili itu tertunda beberapa jam, mau masuk Padang baru terjadi gempa besar itu. Kalau saya nggak makan bebek cabai hijau, saya sampai Padang masuk hotel, cuci muka untuk pesawat jam 9 malam, mungkin saya udah kepeng. Jadi saya nggak punya intuisi lah kalau itu. Saya itu nggak sengaja. Kalau yang 92 saya memang dikirim kantor. Masih mute Kak, Cak? Baik, teman-teman, pembicara utama Mas Dipta, ini kan mereka siarannya, broadcast-nya dari mall. Mallnya mau tutup ini kan, jadi pamit dulu. Kan ini masih PPKM level 4 Surabaya ya, jadi mohon maaf. Oh, level 4, Cak? Kenapa? Level 4? Iya, terakhir kalau nggak salah. Mungkin saya bisa dikoreksi. Terakhir lewat 3, terus saya baca kemarin 4. Gitu ya. Kalau nggak salah, mungkin jatuh turun jadi 3. Tapi apapun memang ini sedang tinggi. Surabaya kedua setelah, kalau nggak salah, Jawa Barat ya. Ketiga baru DKI. Jadi cukup rentan teman-teman ini sebenarnya. Ya, terima kasih untuk Dipta dan teman-teman. Tapi kalau ada yang mau nambahin, mungkin Sudianto masih eksis atau masih standby bisa? Atau Mas Becky gitu ya, yang terlibat dalam pameran, ya, Mas. boleh ngasih Halo. masukan. Ya, Suryanto. Iya, Mas. Ada yang mau disampaikan lagi? Kayak enggak, Mas. Mas Dipta sudah menjelaskan
Oh, Cukup panjang. ya mungkin Mas Beki kita punya waktu 10 menit lagi deh ya. Mas Beki bisa ngasih ini daripada berpuisi terus dari tadi. Silakan Cak Beki sebagai apa itu ya senior PFI Surabaya. Yang fotonya juga ada tadi di pameran ya. Silakan Mas Beki. Ada komentar kali. Oke. Jangan beraninya cuman bikin puisi ya. Silakan. Ya karena yang maksa mampu ya otomatis saya nggak berani ya. Ini saya lagi deadline di kantor. Ya mungkin yang kalau saya dari ini ya, memang meskipun saya nggak ikut dalam peliputan bencana waktu itu di Semeru, tapi saya ikut merasakan bagaimana lewat karya foto yang dikirim ya, terutama Dipta, itu saya membayangkan effortnya pasti luar biasa. Karena kita tahu untuk menuju ke sana pun susah. Dan beruntung Dipta dan beberapa kawan, fotografer dari Surabaya, berhasil masuk duluan. Karena setelah itu, kalau nggak salah, sudah susah untuk masuk. Jalur lewat teman yang di Radar Malang juga nggak bisa masuk dari Malang kalau nggak salah. Terus saya juga melihat Medan bencana yang disetorkan Dipta ke saya itu yang saya bisa membayangkan ini pasti peliputannya luar biasa. Karena tadi cerita Dipta tentang bagaimana sampai sepatunya itu ikut meleleh, ya memang kelihatan di foto. Jadi tanahnya itu masih kelihatan asap. Nah di situ saya salut sama teman-teman yang sudah bekerja keras bahkan taruhan nyawa ya. Ada cerita ketika teman-teman Dipta mengejar tempat yang belum ada fotonya, sampai di sana ternyata suasananya sepi dan kita katanya takut sendiri. Itu. Jadi ya begitulah. Terus yang kedua tentang dari sisi pemilihan foto di redaksi ya, tentunya bukan banyak. Semua foto yang dikirimkan dari Dipta itu secara news, secara visual juga bagus-bagus banget. Dan ini pasti juga teman-teman yang liputan di sana juga mendapatkan momen dan gambar yang luar biasa. Dan ini dari tim redaksi harus memilah dan memilih karena kan peliputan ini kan panjang berhari-hari. Makanya kita juga harus memperhitungkan agar isu-isu yang termuat nanti di koran itu bisa berkelanjutan. Jadi kalau dalam istilah news itu ada namanya running news. Jadi berita yang berkelanjutan. Foto pun seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua juga dari sisi pemilihan foto kita harus jeli ketika melihat foto-foto yang lokasinya sama. Nggak apa-apa. Tapi bagaimana kita melihat lingkungan di sekitar, ini jangan sampai ada yang hari pertama sama hari kedua sama juga di situ. Nah, seperti itu. Ini manajemen pengaturan waktu untuk memuat foto, ini juga harus terus dijaga. Jangan sampai ada perulangan. Saya kira itu, Mas Mamu. Jadi dari sisi redaksi yang saya tidak ikut berangkat, tentunya kita berterima kasih untuk teman-teman yang di lapangan telah mengeluarkan segenap tenaga untuk effortnya luar biasa untuk mendapatkan gambar. Terus yang kedua itu tadi manajemen pengaturan pemuatan foto itu harus dijaga pula. Saya sebenarnya ingin ya dari Bang Arba'in untuk mengomentari beberapa kejadian. Sekarang trennya kan gini, Bang. Bencana itu bahkan menjadi salah satu bahan postingan mungkin teman-teman untuk mejeng, untuk di medsos. Nah,
ini meskipun tidak tidak berada di situ, apa sebenarnya yang harus disikapi, Mas Arba'in? Saya sebenarnya pengen tahu pendapat itu sih. Sekian aja, Mas Hamud. Ini 2004 waktu Oke, tsunami silakan. Aceh. 2004 waktu tsunami Aceh itu mayat kan bergunung-gunung. Bahkan wartawan pun bangga potret background-nya mayat yang bertumpuk-tumpuk itu ya, banyak. Sebetulnya enggak salah dia toh di situ, apa salahnya dia berfoto. Tetapi yang terjadi tahun 2010 di Jogja, gempa Jogja itu, sampai saya masih nyimpan fotonya itu. Penduduk pasang foto, jadi kalau orang datang nggak ngasih bantuan cuma selfie diusir. Ada kemarahan penduduk ya. Jadi orang datang lewat cuma foto-foto terus pergi. Itu dilemparin batu oleh penduduk ya. Itu terjadi Jogja 2010. Sebetulnya orang membanggakan diri sampai tiba di satu tempat yang tidak biasa-biasa itu suatu yang normal ya, wajar ya. Orang ke Bromo manusiawi. Tetapi harusnya etika juga dimasukkan. Dia mikir ini orang-orang ini menderita kok saya malah foto-fotoan. Itu yang kadang-kadang nggak masuk di nalar ya. Orang selfie juga nggak masuk nalar. Di Merapi itu ada sampai jatuh ke kawah itu kan karena kejelungup bahasa Jawanya gitu ya. Kalau menurut saya ya itu suatu hal yang manusiawi, tetapi memang harus selalu diberikan penerangan ya bahwa etis atau tidak. Terus gini juga, memotret itu etis atau tidak? Orang lagi kemalangan kok dipotret. Nah itu ada dua pemikiran. Saya itu pernah waktu suatu hari teman saya masa kecil itu meninggal tergilas truk ya, kepalanya gepeng separuh ya. Terus saya ke rumahnya, saya buka tuh kain batik itu, saya potret kepalanya yang melenjeret itu. Wah, sekeluar teriak-teriak semua kan. Terus kayak dianggap saya itu nggak sopan banget. Tetapi 10 tahun atau 15 tahun kemudian, satu kesalahan keluarganya, aku lihat kayak apa sih keadaan dia waktu itu, saya tunjukin fotonya. Oh, dulu kayak gitu ya, serem juga ya. Jadi gini, bukan selfie ya, memotret bencana atau memotret kesedihan orang lain itu bisa kita pandang dua hal. Satu, nggak sopan. Di Jerman itu kalau ada kecelakaan Anda lewat ikut motret, Anda didenda ya. Tetapi memotret itu sebetulnya adalah merekam sejarah visualnya nggak mungkin terulang. Jadi kalau menurut saya, kalau Anda sebagai wartawan foto, apa yang bisa Anda potret, Anda potret. Karena itu suatu catatan visual yang setelah Anda jebret mungkin udah berubah lagi gitu loh. Jadi ingat, memotret itu salah satu bisa dipandang sebagai bahwa itu catatan visual. Tetapi harus diingat juga bahwa etika, jangan sampai Anda motret itu sampai ganggu orang lain ya. Artinya jenazah keluarga lagi taruh di atas meja, Anda naik ke atas meja ikut motret, ya itu ya nggak sopan ya. Intinya adalah memotret itu merekam secara visual. Itu yang harus kita camkan ya. Bukan masalah sopan, bukan masalah nggak sopan. Tetapi ada selfie di depan suatu bencana untuk kepentingan medsos, itu nggak benar. Kalau Anda memang memotret, potretnya suatu realita yang jadi catatan bagi Anda. Itu aja pendapat saya. Tapi Anda melarang orang selfie nggak bisa. Nggak bisa. Paling kayak orang Jogja itu lempari batu sekalian itu. Datang ke kampung ya, kamunya pura-pura Anda selfie, lemparin batu. Mobilnya satu mobil kijang, saya ketemu mobil kijang putih, penyok itu saya lihat fotonya waktu itu karya teman-teman ya, Jogja. Kira-kira gitulah pendapat saya. Tapi ingat, kalau Anda fotografer, apapun harus ada potret, karena itu Anda mencatat ya. Bukan, jangan mikir sopan nggak sopan. Apa yang bisa Anda potret? Anda potret. Seorang maling digebukin di pasar ya, Anda potret. Mungkin ternyata dia bukan maling, Anda bisa dapat visual siapa aja yang digebukin misalkan seperti itu ya. Itu jadi catatan. Dulu waktu salah satu pejabat di Sumatera Utara digampar orang terus meninggal, akhirnya kelihatan siapa yang gampar kan, yang meninggal itu karena ketangkap dari foto wartawan itu. Jadi ingat, Anda memotret, kalau Anda fotografer, potretlah apa yang bisa Anda potret. Ya, pemakaiannya itu urusan nanti. Tetapi kalau Anda berselfie di daerah bencana itu nggak benar. Oke, Mas Arba'in. Sudah terjawab, Cak Begi. Oh, sudah sekali. Silakan dilanjutnya, deadline-nya nanti Pak Pemret bisa marah itu kalau nggak selesai. Ya, saya terima kasih Mas Cak Arba'in, Cak Begi. Saya langsung lanjut sebelum jam 9 ini ada note lagi di chat. Coba saya bacain ya. Oke, mohon izin, apakah saat bencana seperti Semeru, kita sebagai juru foto lepas, ini juru foto lepas ya, bukan staff freelance,
punya kepentingan atau kewajiban mewartakan mulai foto sebagai berita yang harus kita tayangkan di media sosial ya. Oke, saya kira ini bisa terjawab langsung ya. Nggak ada yang mewajibkan kita untuk tayangkan di media sosial. Media sosial mutlak tanggung jawab masing-masing yang punya akun. Nggak perlu jawab saya kira, tapi ada lanjutannya. Apakah hanya yang berprofesi sebagai wartawan saja, atau apa kita berhak memberi informasi kepada masyarakat? Mohon maaf jika salah. Ini untuk kepentingan sosmed ya, saya kira sudah bisa terjawab secara logika umum, tapi teman-teman jurnalis bisa ikut jawab. Silakan, mau jawab nggak? Cak Beki atau teman-teman jurnalis yang di sini. Kalau freelance wajib nggak? Kalau saya boleh jawab ya nggak wajib. Siapa yang wajibkan untuk upload? Mungkin saya jawab dikit ya. Silakan. Memotret selalu boleh, tetapi menyiarkan itu harus ada saringannya. Kalau di Kompas itu saringannya itu di redaktur, lalu di redaktur Netpel, lalu di Pemret. Gitu. Kalau Anda bukan wartawan, Anda terus terang nggak punya saringan. Sebagian saringan itu di Anda sendiri. Apakah kalau saya siarkan ini bisa menimbulkan ini, itu harus Anda pikirkan. Itu harus yang pertimbangan yang tinggi ya. Misalkan contoh gini, seperti kata menyangkut rumah ibadah lah, ada hal satu menyangkut rumah ibadah. Itu kalau disiarkan implikasinya bisa luas banget. Sebelum Anda menyebarkan sebuah foto, ya kalau ada media resmi ada saringannya ya. Kalau sudah dimuat tanggung jawabnya bukan di Anda lagi, di Netpel, di Pemret ya tanggung jawabnya. Tapi kalau Anda di medsos Anda sendiri, tanggung jawab di Anda sendiri. Sebelum Anda siarkan, pikir dulu kemungkinannya apa aja yang buruk, apa yang bagus. Kecuali Anda memang berminat buruk ya. Jadi berita itu A, Anda lihat A, belum tentu A. Anda mungkin nggak tahu lebihnya kan. Jadi hati-hati kalau Anda menyiarkan berita sebagai personal ya, saringannya itu Anda sendiri ya. Enak aja nanti setelah ramai Anda delete itu nggak tahu jawab banget. Intinya adalah coba Anda pikirkan dulu. Ini kalau ditangkap orang apa efeknya? Kira-kira itu aja. Anda belajar menyaring sendiri. Di koran-koran itu seleksi penerimaan wartawan itu salah satunya adalah kemampuan memahami realitas itu yang salah paling nggak di Kompas ya. Peristiwanya kayak gini, kesimpulannya apa itu ada tesnya. Kalau Anda menyimpulkan salah ya Anda mungkin nggak diterima karena tidak bisa menerjemahkan apa yang dilihat dengan benar. Ingat kalau medsos itu tanggung jawab Anda sendiri. Sebelum diposting, saring sebelum sharing gitu kan. Posternya pernah ada tuh, saring sebelum sharing, itu aja pendapat saya. Saya tambahin, Mo. Ya, silakan Mas Begi. Iya, benar Bang Arbain. Ini perlu didiskusikan, dibahas ya. Jadi memang benar Mas Arbain, antara medsos dengan media massa itu beda. Jadi kalau medsos itu proses penyaringan itu bahkan mulai dari si pemotret atau wartawan foto di lapangan. Disaring lagi oleh redaktur di koran. Nah, sebenarnya teman-teman yang di medsos itu sebenarnya tanya gimana sih caranya parameter untuk mewartakan ya atau mengunggah sebuah peristiwa dalam medsos. Sebenarnya gampang. Kalau teman-teman melihat di kode etik jurnalistik yang jumlahnya 11 itu sudah mengatur semua etika dalam kita berkegiatan jurnalistik. Jadi misal di situ di pasal 1 katakanlah bermartabat, tidak memihak, itu kan bisa diterapkan di foto. Terus ada juga di pasal 3 tentang tidak menyiarkan sadisme. Lah itu kalau misal dikaitkan dengan foto bencana, nah kalau kita punya saringan diri sendiri, maka kita akan tahu. Kita tidak akan memotret atau apalagi mengunggah foto-foto yang misal korban yang melepuh semua tubuhnya. Tapi kalau kita tahu, ada etik yang mengatur itu, ya udah. Yang penting saya motret ada simbolisasi korban luka. Itu sudah cukup. Terus juga di pasal 2 misal ada seorang wartawan melakukan kegiatan jurnalistik dengan profesional. Misal ya, menghormati hak privasi, menunjukkan identitasnya. Nah, menghormati hak privasi ini kan bagian dari kerja jurnalistik dan ini bisa mungkin ditiru teman-teman yang memang seringkali mengunggah peristiwa di medsos. Jadi menurut saya alangkah baiknya jika teman-teman yang memang seringkali mengunggah di medsos
itu cobalah buka-buka di kode etik jurnalistik yang 11 pasal. Udah pasti fotonya, saya kira kalau itu tadi Mas Arbain bilang sharing sebelum sharing, sudah itu terjawab di situ. Saya kira itu Mas Mau. Thank you, Cak Beki Subeki, tambahannya. Ya malam ini rasanya makin menajam ke soal ini ya, soal etika dan segala macam. Saya kira nggak apa-apa, tetap terkait sama irisan-irisan tentang liputan bencana. Ini ada catatan yang mungkin bisa kita diskusikan. Saya nggak tahu ini tanggung jawab siapa. Dari Cak Ferdi, saya manggilnya Cak, meskipun dia orang Medan, fotografer senior, fotojurnalis di Medan. Cak Ferdi mencatat bahwa kejadian erupsi Gunung Mameru adalah bagian dari atau rentetan erupsi gunung di Indonesia. Seperti kita tahu ya, di Sumut ada Sinabung yang erupsinya cukup panjang. Bisa enggak forum ini para fotografer liputan. Nah, tadi sedikit dibahas soal manajemen liputan bencana oleh Becky Japos. Mungkin yang lain bisa nambahin, saya nggak tahu. Ini bukan ya, ini mungkin tidak harus dijawab malam ini. Ini mungkin PR bareng para jurnalis dan pemilik media untuk bagaimana caranya ini bisa jadi pedoman umum yang bisa dipakai oleh calon-calon jurnalis muda atau jurnalis yang saat ini sedang bekerja. Terus kan, oke, ya ini mungkin semacam buku putih untuk pedoman liputan. Saya pernah baca itu, tapi bukan khusus bencana ya. Ada yang nerbitin mana mewawancarai orang yang bencana, orang yang mengalami kesedihan. Ini yang Dart Center bisa diakses di DART Center, di websitenya ada itu. Bagaimana wawancarai anak-anak di bencana, itu semua ada di situ. Tapi memang kita belum punya, masih sifatnya yang Mas Beki tadi kasih info ya, diatur di kode etik jurnalistik, meskipun belum detail ya, belum merujuk kepada situasi yang detail. Dan masyarakat belum banyak tahu soal itu. Ya, apalagi ini memotret dan mewartakan persoalan berbeda dari tambahan dari Mas Toto. Ya, mungkin ada lagi teman-teman yang mendamen. Kalau nggak ada, ini sudah jam 50.52. Cak Andi, kita kuotanya sampai jam berapa ini? Jam 9 ya. Jam 9 ya, berarti kurang 8 menit ke depan. Kalau ada yang mau nambahin informasi, mungkin Bang Ferdi bisa di open mic ya. Siapa? Bang Ferdi Siregar. Ferdi. Ya. Ya, silakan Cak Ferdi kalau mau nambahin. Orang Medan, Cak, ayo Cak. Silakan, ini kita tunggu di Surabaya ini. Cak Ferdi, masih ada atau sudah? Masih ada, Bang Ferdi. Mungkin mau nambahin? Ya. Oh, ya. Open cam dong. Oh. Takut karo kelihatan ganteng ya. Oke. Kabari. Kabari api. Lanjut Cak. Ya, lanjut. Nah, mungkin sedikit inilah ya, sumbang saran ya. Jadi belajar dari erupsi Sinabung yang cukup panjang hingga ada 2 jurnalis yang meninggal pas peliputan di erupsi Sinabung. Saya belajar di sini bahwasannya kita perlu satu garis merah ya untuk pewarta foto, khusus untuk pewarta foto ya, bukan citizen jurnalis dulu ya, karena kondisi-kondisi seperti ini memang riskan sekali ya, bencanaan seperti yang tentang masyarakat yang tidak menerima tentang foto. Sebenarnya efek dari foto kita
Cak Ferdi mungkin udah pakai video mungkin. Ya, videonya bisa dimatiin aja. Nantinya, tapi dalam kondisi yang Ya. Ya, halo, Lanjut, Cak. halo, dengar, Ya, ya. terdengar ya? Ya, Ya, Halo. Bang Ferdi videonya dimatiin aja Bang. Biar ada bandwidth-nya ada ini. udah video udah. Ya, oke. Sip, Oh, lanjut. Belum bisa ya? Halo, Cak Ferdi? Ya, terus lanjut. lihat aja. Jadi intinya adalah negara kita yang dikelilingi ring of fire ini kayaknya melalui forum ini kita sama-sama membuat saat Lagi hujan Putus, deras sekali putus. ya. Putus. Di Medan. Cak Ferdi? Oke, mungkin udah bisa ditangkap maksudnya kan, Cak? Kita bacain dulu, ada note ini menarik dari siapa ini, Nurkolis. Oke ya, saya bacain buat soal di wilayah bencana. Kalau dari sudut pandang pelaku kebencanaan, yang terbaik saat ini adalah bukan momen-momen kesedihan, namun momen untuk semangat bangkit. Ya, ini PR buat para jurnalis, mungkin juga semuanya di Sinabung di Jawa Timur. Apa itu saya videonya ini yang ganggu. Apakah ada rencana untuk tadi Mas Beki bilang running news ya, melanjutkan cerita untuk mengambil nggak cuma kesedihan cuma akan membangkitkan semangat ya, menurunkan semangat, bukan semangat, tetapi gambar-gambar yang menumbuhkan harapan itu mungkin juga akan membangkitkan banyak semangat banyak orang. Ini catatan dari Mas Nurkolis, mungkin juga bisa jadi catatan semua fotografer atau jurnalis yang meliput pasca bencana gitu. Ya, ini Cak Ferdi, sinyalnya nyut-nyutan. Oke, aman Cak. Masih bisa lagi atau masih nyut-nyut ya? Udah bawa paramek nggak? Udah simpen lagi ini. Ya, bisa lagi Cak Ferdi? Kita lanjut? Ya. Ya, wis lanjut. Boleh. Belum saya bacain ini. Ya, lanjut. Ya, mumpung di sini ada Bang Arbain, Bang Beki ya, kayaknya di Indonesia kan mungkin dalam setiap tahun dipastikan ada yang erupsi. Kayaknya kita yang dari Pewarta Foto bisa membuat merah lah, aturan-aturan yang sedikit menjadi bencanaan, terutama nih ya, khususnya di erupsi gunung. Itu aja. Halo? Ya. Lanjut, Cak. Udah kayaknya, Cak kamu. Sudah putus kayaknya lagi ya? Ya, maksudnya sudah sampaikan sudah. Udah. Gak apa-apa, Cak. Yang penting perjuangan terus. Kayak cinta, putus nyambung, perjuangkan. Oke, lanjut. Loh, lanjut ini maksudnya gimana? Sampein apa kita yang lanjut? Udah. Ini masih putus-putus nih, Cak. Intinya. Oke, iya. Ya nanti kita lanjut di forum yang lainnya. Kali teman-teman di Sumatera mau bikin forum yang serupa, menarik juga itu. Karena kita juga waktunya dibatasin kurang 2 menit lagi. Ya, sebelum menutup ini, sebelum saya kembalikan ke teman-teman di Majalah Mata, Cak Andi, ini ada catatan, saya bacain ya. Ini nggak perlu dijawab kayaknya. Ini ada tulisan dari Anom ya, reaksi warga terhadap citizen jurnalis. Ini citizen ya, saya nggak tahu beneran citizen atau citizen-citizenan. Sebetulnya warga sudah punya intuisi untuk membedakan mana yang datang hanya untuk selfie atau yang benar-benar memberitakan.
meski berstatus sebagai freelance. Kemarin banyak ngobrol dengan korban Semeru, mereka sensi dengan ibu-ibu yang datang dengan pakaian norak sambil nenteng HP. Nah, isu seperti ini perlu kita hindari supaya tidak semua yang bawa kamera digeneralisir sebagai orang yang ingin selfie. Oke, di lapangan situasinya bisa sangat kacau, kita sulit membedakan kamera. Kita bersama, bukan hanya jurnalis, setiap warga punya akses untuk ke situ. Saya kira itu, Cak Andi, kita sudah pas di 21.00. Terima kasih untuk teman-teman PFI Surabaya, semangat, selamat atas pamerannya hari ini di Royal Plaza Surabaya. Sampai tanggal berapa ya, saya lupa. Mungkin 2-3 hari, saya nggak salah. Ada data penutup dari Mas Suryanto sama Bang Arben. Kenapa? Ada apa closing statement atau kata penutup? Ya, saya serahkan ke teman-teman pembicara kalau ada closing statement. Kalau nggak ada, bisa saya serahkan untuk teman-teman di Majalah Mata. Terima kasih atas kehadirannya semua teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Dan selamat menikmati malam ini. Saya kembalikan ke Cak Andi. Terima kasih. Oke, mungkin sebelum saya tutup dari Bang Arben atau Mas Suryanto ada yang mau ditambahin? Terima kasih, menarik ya. Jadi Mata, kita kadang bawakan tipenya jurnalistik seperti ini, rata, ada yang untuk akademisi, ada yang jurnalistik, dan ada yang fotografi umum. Malam ini saya menarik sekali, saya merasa ini suatu forum yang bagus. Terima kasih. Terima kasih. Mas Suryanto, ada yang mau ditambahin lagi sebelum kita tutup? Kayaknya sudah, Mas. Maksudnya sudah. Nggak ada lagi. Sudah. Terima kasih. Oke deh, ya. Oke deh. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih buat Bang Arben, Cak Mamo, dan Mas Suryanto, dan Mas Dipta tadi yang sudah mengundurkan diri. Terima kasih buat teman-teman semua, dan sukses buat PFI Surabaya untuk PFI Surabaya untuk pamerannya ya. Mudah-mudahan dengan pameran ini bisa memberikan wawasan yang lebih luas lagi tentang apa tadi foto-foto jurnalis ya. Oke, dari kami dari Majalah Mata, terima kasih atas kehadiran teman-teman, dan sampai ketemu lagi di acara kami selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau ngobrol, monggo. Oh, marah semua. Mau? Mau. Pamu wis ra ono Mas Beki. Pak Bim, wah, Pak Bim. Hai. Pak Bim jadi ya? Jadi. Oke, siap. Izin undur, Pak. Siap. Makasih redaksi Mata. Makasih Mas Andi. Mas Andi. Itu Pak Bim. Aspek. Ya. Sorry, Raiso hadir, Jonegoro. Oh. Sandi live dulu ya, thank you. Ya, makasih Pak Bim. Oke. Mas Andi, izin live. Makasih. Ya, makasih. Sampai lagi. Ya.